Selamat sore teman-teman semua, teman-teman wartawan. Sore hari ini kita lakukan konferensi pers kedua terkait dengan hari ini dilakukan otopsi ulang atau otopsi kedua. Nah, kita ingin menyampaikan harapan dan juga mencatat beberapa fenomena yang terjadi sejak beberapa tuntutan dari masyarakat dan tuntutan dari keluarga korban terhadap Polri telah dipenuhi, di mana kita tahu bahwa tuntutan masyarakat dan tuntutan dari keluarga Brigadir J terhadap beberapa hal, antara lain pencopotan Ferdy Sambo dari jabatannya selaku Kadif Propam, kemudian muncul tuntutan pencopotan terhadap Paminal Divisi Propam Mabes Polri, juga pencopotan terhadap Kapolres Jakarta Selatan sudah dipenuhi juga. Kemudian muncul tuntutan untuk dilakukan otopsi ulang yang hari ini baru dipenuhi dan disertai dengan sejumlah syarat seperti penambahan personil ahli forensik tidak saja dari Polri tetapi juga dari pihak TNI. Itu juga sepertinya dipenuhi oleh pihak kepolisian. Kemudian juga setelah dipenuhi itu semua, ya, masih juga ada tuntutan lain seperti harus adanya tim pencari fakta yang independen, ya. Tetapi tim pencari fakta yang independen ini terjadi pro dan kontra karena beberapa pihak, terutama pihak swasta, tidak ada yang ambil bagian. Kemudian disusul dengan Komnas HAM sendiri menarik diri, tidak ikut ambil bagian di dalam tim pencari fakta itu, sehingga tim itu jadinya bernama tim gabungan pencari fakta atau mencari kronologis kejadian yang dipimpin oleh Wakapolri didampingi oleh beberapa jenderal bintang 3 dan bintang 2. Nah, kemudian itu juga sudah dipenuhi, lalu hari ini otopsi kedua atau otopsi ulangan. Nah, terhadap otopsi ulangan ini kami melihat berdasarkan pemberitaan, ya, baik di majalah Tempo maupun komentar dari Komnas HAM, bahkan juga dari Karohumas Mabes Polri, kita meyakini bahwa otopsi yang dilakukan hari ini tanpa bermaksud mendahului hasil penilaian dokter ahli, tetapi kami berkeyakinan bahwa otopsi yang dilakukan pada hari ini hasilnya tidak akan jauh berbeda dengan hasil otopsi pertama. Dan mengenai soal ini kemarin rekan Erik Espat juga sudah menyampaikan ke media tentang keyakinannya bahwa otopsinya hasilnya tidak akan jauh berbeda. Nah, dengan keyakinan itu kita juga melihat bahwa Polri dalam perkara ini sangat membuka diri, dikritik, ya, bahkan dihujat, dan semua tuntutan masyarakat dan tuntutan dari keluarga korban semua diakomodir dan itu semua berjalan. Tetapi suara-suara sumbang yang masih mempertanyakan kenapa belum ditetapkan tersangkanya, kenapa belum ada yang ditahan, kenapa belum diumumkan bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, kami mencatat beberapa hal yang menurut kami mengapa sampai dengan hari ini belum diumumkan siapa tersangka, ya, dan mengapa itu terjadi. Pertama, Polri ingin menjawab semua kritik, semua tuntutan masyarakat, termasuk tuntutan keluarga korban. Di antaranya hari ini dipenuhinya otopsi ulang. Ya, meskipun demikian, penyidikan terhadap kasus ini berjalan terus. Ya, dari penyelidikan
sudah naik menjadi penyidikan dan mungkin tersangkanya sudah ada, hanya tunggu waktu untuk diumumkan, dan pengumuman itu pasti dipertimbangkan juga dengan hasil otopsi ulang hari ini yang kita belum tahu kapan mau diumumkan. Nah, menurut Perekat Nusantara, karena kasus ini menarik perhatian publik yang sangat besar dan juga kepercayaan publik terhadap Polri dalam kasus ini kelihatannya sebagian besar masyarakat tidak percaya, maka Perekat Nusantara mengusulkan kepada pimpinan Polri agar autopsi yang dilakukan hari ini segera diumumkan, ya. Kalau bisa dalam 1x24 jam sudah diumumkan, supaya tidak menimbulkan kecurigaan atau keraguan-raguan masyarakat, bahkan ketidakpercayaan masyarakat bahwa ada potensi-potensi untuk dilakukan semacam manipulasi dari hasil otopsi itu sendiri. Walaupun beberapa ahli forensik baik dari Polri maupun dari dokter-dokter di luar Polri sudah menyatakan bahwa bukti forensik itu tidak bisa dirubah, tidak bisa direkayasa dengan rumus apapun. Artinya apa yang sudah dicatat dan dihasilkan dari sebuah bedah atau bedah mayat yang dilakukan oleh ahli forensik, maka hasilnya itu ya seperti itu. Nah, karena itu kita sekali lagi menyatakan bahwa hasil otopsi pertama dan yang kedua itu tidak akan berbeda. Nah, karena itu penjelasan Polri bahwa kasus ini, ya, kematian Brigadir J itu akibat tembak menembak yang terjadi di kediaman Irjen Pol Verdi Sambo, itulah yang betul. Nah, tinggal sekarang kita menunggu untuk memastikan hasil otopsi hari ini yang akan diumumkan oleh Bareskrim, dan karena ini sudah dipenuhi semua, maka jika nanti hasilnya seperti itu, maka setiap orang yang menyebar berita bohong, yang mengarang-arang cerita, yang menuduh Polri begini begitu, ya, menghujat Irjen Pol Verdi Sambo dan keluarganya dengan berbagai isu miring, mereka itu harus dimintai pertanggungjawaban pidana, supaya setelah ini tidak ada lagi orang seenaknya mencaci maki, ya. Maki orang itu boleh tapi ada aturannya. Kalau maki ada konsekuensinya. Nah, itu yang kita minta, supaya ini harus menjadi sebuah budaya hukum, ya. Kalau omong tidak benar, bertanggung jawablah secara hukum, ya. Jangan kita biarkan nanti muncul persoalan ini semua akan dikendalikan oleh medsos, ya. Medsos sudah sudah mengendalikan, ya, sudah menentukan arah bagaimana polisi harus bekerja. Kemudian medsos pun bisa membantah hasil kerja polisi, termasuk hasil kerja otopsi ulang hari ini. Nah, itu yang kita ingin sampaikan hari ini, dan pada teman-teman lain saya minta untuk menambahkan dan seterusnya. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh rekan kami Pak Petrus Ristinus bahwa hasil otopsi ini tidak akan berbeda dengan otopsi yang pertama kali. Kenapa kami menyampaikan ini? Karena tidak mungkin otopsi pertama itu dibuat, kami pakai istilah, asal-asalan saja atau ada dugaan rekayasa. Karena yang membuat itu adalah para ahli yang ada di rumah sakit Polri di Kramat Jati. Jadi hasilnya tidak akan jauh beda. Kenapa kami menyampaikan lagi dan jauh beda? Inilah keberanian, bukan keberanian, sesungguhnya tidak ada rekayasa untuk membuktikan suara-suara miring yang selama ini dikatakan ada kuku dicabut, ada sayatan. Nah, ini untuk dibuktikan bahwa itu adalah hasil daripada para ahli. Nanti akan dibukakan semua ini, kami percaya akan dibukakan secara runut, dan yang kita ketahui bahwa otopsi kedua ini para ahli forensik, bukan dari institusi polisi saja, TNI dan lain-lain. Ini gabungan. Nah, sekarang kalau hasilnya ternyata tidak jauh, artinya jangan lagi mencoba
atau menyampaikan bahwa ini ada kejanggalan-kejanggalan, karena ini sudah para ahli sudah berkumpul semua. Kalau sampai menyatakan ada yang menyatakan hal demikian, jelas tidak menghormati profesi daripada ahli forensik. Ini harus hati-hati berbicara dan harus bertanggung jawab. Ini juga dari forensik ini nanti akan bisa terlihat apakah benar telah terjadi seperti berita yang muncul di medsos adalah bahwa ini terjadi pembunuhan berencana yang terjadi dari Magelang sampai Jakarta. Itu akan terungkap nanti. Itu akan terungkap dari forensik ini. Apakah benar? Nah, kami punya keyakinan tidak mungkin itu terjadi dari Magelang sampai Jakarta. Senyatanya peristiwanya terjadi di rumahnya Pak Ferdi Sambo. Jadi tidak mungkin. Nah, ini yang perlu kita masyarakat semua berhati-hati. Setiap berita yang muncul jangan diterima bulat-bulat gitu. Jangan ditelan bulat-bulat, harus dianalisa. Ya. Dikatakan bayangkan kalau mau Magelang sampai sini penyiksaan 7 jam itu udah babak belur habis-habisan gitu kan. Tapi kita lihat tidak sampai yang sudah demikian itu. Nah, ini penyampaian yang menyesatkan, ini yang bahaya. Nah, ini adalah berita-berita bohong, kembali yang seperti rekan saya katakan, akan menghadapi nanti, ya kan, langkah-langkah hukum yang diambil mungkin dari pihak keluarga, yaitu keluarga Pak Ferdi Sambo. Boleh saja dia menyampaikan itu, karena seolah-olah, ya kan, kalau disampaikan kata pembunuhan berencana, udah disiapkan segala sesuatu dengan rapi sedemikian rupa. Kami hanya melihat, kami bicara kebenaran saja. Tidaklah mungkin seorang Ferdi Sambo melakukan itu. Dari jabatan beliau dari polisi banyak di-share gitu kan. Apakah dia melakukan sampai demikian rupa? Melakukan penganiayaan dari dugaan di mobil dari Magelang sampai ke Jakarta, tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Itu satu hal yang sangat-sangat menyesatkan berita itu. Nah, melalui forensik kembali lagi nanti akan terlihat semua. Karena itu bisa dilihat, kejadian memar itu bisa dibaca semua, dilihat semua oleh para ahli. Nah, luka-luka, goresan itu sudah dari Komnas HAM sudah berbicara juga, menerangkan, dari ahli mengatakan bahwa itu ada habis tembakan itu ada pecahan sehingga luka. Nah, kita lihat saja hari ini apa hasilnya. Apapun hasilnya, kami percaya Polri pun siap menerima. Tetapi para pihak yang lain juga harus berani menerima konsekuensi dengan lapang dada hasil otopsi. Jangan membuat kegaduhan lagi, sehingga masyarakat bingung, sehingga masyarakat nanti bisa menghakimi, ya kan, seolah-olah ini ada rekayasa bahkan untuk menutupi perkara ini. Mungkin ada tambahan dari rekan kami yang lain. Iya, saya tambahkan sedikit ya yang tadi disampaikan Pak Eri. Jadi kemarin itu ada berita di TV One News disampaikan oleh Komnas HAM terkait dengan tudingan pengacara keluarga yang menyatakan bahwa ada dugaan penyiksaan dilakukan mulai dari Magelang. Ternyata berdasarkan rilis dari Komnas HAM yang disampaikan oleh, kalau tidak salah, Ketua Pak Khairul ya, itu menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan ternyata mereka tertawa-tertawa dalam perjalanan. Nah, kemudian hal itu juga dikuatkan dengan keterangan dari Divisi Humas Mabes Polri yang menyatakan bahwa ada rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa Brigadir J beberapa saat menjelang peristiwa itu masih dalam keadaan sehat. Nah, kalau dikaitkan dengan tudingan-tudingan yang disampaikan oleh pengacara keluarga korban atau siapapun, ini betul-betul bisa menjadi bukan hanya persoalan kode etik, tetapi bisa menjadi tindak pidana kalau itu tidak bisa dibuktikan. Sama juga dengan mungkin para pengamat.
saya membaca berita kemarin, salah satu mantan petinggi Polri, mantan petinggi reserse, itu ada pernyataan di Kompas TV, di Tribun News juga, yang sifatnya menghakimi dokter forensik. Ini kan kita belum tahu apa hasil pemeriksaan dari dokter forensik yang pertama memeriksa, tetapi sudah ada pernyataan yang kalau tidak salah beritanya itu di bawah tekanan atau betul-betul betul-betul diotopsi. Nah, saya juga heran, ini mantan petinggi Polri, mantan Kabar Eskrim kalau tidak salah, tetapi tidak paham bahwa itu ranah penyidik. Itu bukan kewenangan dari dokter forensik untuk menyampaikan kepada publik, itu atas permintaan dari penyidik. Jadi hendaknya semua pihak, entah itu pengacara dari keluarga, para pengamat, hendaknya menghindari narasi-narasi yang sifatnya menuduh atau menghakimi siapapun sebelum ada hasil yang valid yang disampaikan oleh orang yang kompeten, disampaikan oleh orang yang ahli atau dari penyidik. Saya kira itu saja. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan. Terima kasih. Saya tambahkan lagi dari rekan-rekan tadi menyampaikan mengenai hasil otopsi dokter forensik. Dokter forensik itu adalah ahli yang harus kita percaya. Tidak boleh tidak. Karena apa? Dokter forensik itu dia diangkat menjadi dokter forensik itu adalah sumpah, ada sumpah jabatan. Jadi mulai dari kasus C ini jangan ada lagi ketidakpercayaan terhadap dokter-dokter forensik. Itu yang utama. Dan kepada masyarakat atau pada rekan-rekan kami yang percayakanlah, penyidikan baru dimulai, masih dalam penyelidikan bukan penyidikan. Jadi percayakanlah, biarkanlah penyidik itu kerja, nanti akan diumumkan. Yang itu yang bisa saya sampaikan dalam forum ini. Mungkin kita juga perlu turut berduka ya terhadap kehilangan Brigadir almarhum. Tapi perlu kita lihat di sini hari ini adalah bahwa institusi kepolisian telah bekerja sebaik mungkin ya, dengan mengikuti segala permintaan dari pihak keluarga, dan mungkin pihak keluarga kedepannya harus mengerti bahwa apa nanti yang keluar ini adalah fakta yang terjadi. Sekalipun itu akan berbeda dengan opini-opini yang beredar saat ini. Tapi hasil forensik itu adalah hasil yang berupa fakta yang sekalipun akan berbeda yang seperti yang terlihat di media sosial. Saya kira saya yang menambahkan itu. Berita yang disampaikan hanya asumsi atau bohong itu merupakan, apalagi disampaikan pada hal yang ramai, itu merupakan satu tindak pidana. Ya kan? Dan siapapun berhak bisa untuk melaporkan hal tersebut. Itu yang kami sayangkan, seperti pada waktu pertama, akhirnya timbulkan nanti penghakiman berdasarkan opini. Nah, buat yang mengatakan ketidakbenaran itu harus bertanggung jawab. Jika kita menyampaikan sesuatu, harus kita dukung dengan bukti-bukti. Apa yang kami sampaikan ini kami dukung dengan bukti-bukti. Tadi disampaikan oleh rekan saya juga tadi, dari Komnas HAM sudah bicara, ahli forensik pun sudah bicara, bahkan jangan bentuk opini. Jangan. Nah, ini tentu ada konsekuensi hukumnya. Masalah nanti kami melaporkan atau tidak, kita lihat langkah untuk selanjutnya. Nanti rekan-rekan wartawan akan kami undang lagi. Ya, pertama, otopsi pertama itu kan kita percaya Mabes Polri sekarang sudah memiliki peralatan yang sangat canggih. Tidak hanya di dalam kantor kepolisian, tetapi di jalan umum pun ada CCTV. Ya, bayangkan dari Magelang sampai dengan Duren 3 itu CCTV semua ada, terekam semua. Kemudian CCTV yang digembar-gemborkan sebagai tidak berfungsi di Duren 3 itu ternyata sejak awal diamankan oleh pihak aparat kepolisian. Tujuannya untuk kepentingan pembuktian, karena barang ini kan barang yang bernilai sangat menentukan
arahnya perkara ini, sehingga Polri juga khawatir kalau ini dinomorduakan bisa saja pihak ketiga salah gunakan. Karena itu dari sejak awal ketika terjadi olah TKP soal ini langsung diamankan. Karena itu begitu pihak Polri pada hari ketiga menyampaikan keterangan kepada publik tentang sebab-sebab kematian Brigadir J, disebutkan antara lain peristiwa baku tembak itu, bahwa matinya Brigadir J adalah akibat tembakan 5 peluru yang diarahkan oleh Brigadir E ke tubuh Brigadir J. Dan kita juga dengar dari pendapat ahli-ahli bintang 2, bintang 3 yang sudah purnawirawan, juga dokter-dokter ahli forensik bicara bahwa digital forensik itu tidak bisa dikadalin, apalagi mau diakalin. Sehingga kita percaya bahwa kematian Brigadir J ini akibat dari baku tembak tadi, tidak akan jauh berbeda dari situ. Dan itu sudah disampaikan oleh Polri. Karena Polri kita ini juga bukan Polri Orde Baru yang hitam bisa jadi putih. Polri kita ini Polri berada di era keterbukaan seperti sekarang ini terlalu riskan kalau mencoba-coba untuk mensiasati, ya, karena menyangkut seorang pejabat publik, ya, katakanlah posisi sebagai kepala divisi propam itu kan bukan posisi strategis yang tidak banyak musuh, ya, posisi yang juga ada kawan banyak, ada musuh banyak. Jadi tidak mungkin peristiwa itu seperti dalam benak kelompok lain yang menduga-duga bahwa terjadi penganiayaan sepanjang jalan, ya, disiksa secara perlahan-lahan, dicabut kukunya satu persatu karena kukunya banyak tuh. Jadi bayangkan, yang mereka bayangkan itu penyiksaannya seperti itu. Sehingga polisi agak menomorduakan penjelasan kepada publik tentang hasil penyelidikan dan penyidikannya. Dia harus mendahulukan menjawab pertanyaan yang beragam dari masyarakat, dari keluarga korban yang tiap hari berubah. Itu yang membuat polisi amankan ini dulu, masyarakat harus didahulukan, ya, termasuk juga hasil otopsi. Otopsi hari ini bukan keinginan Polri, bukan keinginan penyidik, tetapi semata-mata memenuhi tuntutan keluarga. Karena buat Polri hasil otopsi pertama itu sudah oke punya, buat apa diulang? Jadi dalam pekerjaan penyelidikan dan penyidikan, otopsi itu sangat ditentukan oleh kebutuhan penyidikan, bukan kebutuhan korban atau siapapun. Apalagi untuk mengontrol benar atau tidaknya hasil otopsi ini, itu kan banyak pintu yang bisa dilakukan. Seperti sekarang media, ya, media kemudian di sana disaksikan oleh Komnas HAM, ya, oleh Kompolnas. Pers hari ini pasti penuh di lokasi otopsi. Yang kedua, kontrol mengenai hasil otopsi ini pun bisa dilakukan sampai di persidangan pengadilan. Hakim punya kewenangan untuk perintahkan diotopsi ulang kalau ada keraguan-keraguan atau ada keberatan dari pihak, dalam hal ini kalau pihak yang merasa korban, di situ ada jaksa. Jaksa bisa minta, atau pengacara dari terdakwa, ya, dia bisa minta kalau dia melihat hasilnya ini tidak sesuai dengan keinginan dia atau dalam pikiran dia bisa minta kepada hakim, atau hakim berdasarkan kewenangannya bisa perintahkan otopsi ulang. Itu diatur dalam KUHP, ya. Kalau kita baca pasal 133, 34, 35 sampai 180 itu diatur mengenai bagaimana sebuah hasil forensik yang ilmiah itu diberi kesempatan untuk diperdebatkan di dalam ruang sidang. Jadi untuk apa kita ribut-ribut sekarang? Ribut-ribut sekarang ini hanya untuk menghambat. Bahkan banyak yang digunakan untuk mencari panggung supaya kelihatan sebagai pejuang besar. Padahal tujuannya hanya untuk, ya, paling tidak menghambat. Kira-kira begitu. Terima kasih untuk rekan-rekan kerjasamanya. Nanti kami akan mengundang lagi, kita ketemu lagi. Sudah ada otopsi, kita akan undang lagi, kita akan bicara lagi. Apapun hasil otopsinya. Terima kasih.